kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul metode dan penilaian penjas. Di sini adapun kami berjumlah tiga orang dengan saya moderator Muhammad Fahmi Jikri, dan di sebelah saya Diri Effendi Ramadan. Saya Reza Muhammad Rizky. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang metode dan penilaian penjas yang akan dibacakan oleh Diri Effendi. Dari mana? Pendahuluan ini? Ya, enggak dia. Penghentian penilaian? Ya. Pengertian penilaian. Penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa standar kompetensi SK, mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi dasar atau KD. Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah SKL. Pengertian metode. Menurut KBBI, pengertian metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar mencapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penilaian hasil belajar. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek pada diri peserta didik, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran pendidikan jasmani. Penilaian hasil belajar. 2. Penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian oleh satuan pendidikan merupakan penilaian akhir pada tingkat satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian SKL. Penilaian kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani didasarkan pada hasil ujian sekolah dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar serta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup sebuah aspek dari peserta didik, baik aspek kognitif, efektif maupun psikomotor, sesuai dengan karakteristik mata
pelajaran pendidikan jasmani. Setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani. Pertama, penilaian pendidik ditujukan untuk menilai hasil belajar peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Informasi hasil belajar yang menyeluruh menuntut berbagai bentuk sajian, yakni berupa angka prestasi, kategorisasi, dan deskripsi naratif sesuai dengan aspek yang dinilai. Informasi dalam bentuk angka cocok untuk menyajikan prestasi dalam aspek kognitif dan psikomotor. Sajian dalam bentuk kategorisasi disertai dengan deskriptif naratif cocok untuk melaporkan aspek afektif. Kedua, hasil penilaian pendidikan dapat digunakan untuk menentukan pencapaian kompetensi dan melakukan pembinaan dan pembimbingan pribadi peserta didik. Ketiga, untuk memperoleh data yang lebih dapat dipercayai sebagai dasar pengambilan keputusan perlu digunakan banyak teknik penilaian yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkesinambungan. 2. Penilaian oleh satuan pendidik. Penilaian oleh satuan pendidik merupakan penilaian akhir pada tingkat satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian SKL. Penilaian kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani didasarkan pada hasil ujian sekolah dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. Penilaian oleh suatu pendidik digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satu tujuan pendidikan, dasar untuk meningkatkan kinerja pendidik, dan dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat sesuai pendidikan. Selanjutnya, teknik penilaian. Sesuai dengan karakteristik kelompok mata pelajaran ini, maka teknik penilaian mengacu pada aspek yang dinilai. Adapun teknik penilaian sebagai berikut. Tes praktek atau tes kinerja. 2. Pengamatan atau observasi tentang perilaku. 3. Penugasan. 4. Tes tertulis. 5. Tes lisan. 6. Penilaian portofolio. 9. Jurnal. Tes praktek atau tes kinerja atau performa test. Tes praktek atau tes kinerja berbentuk tes keterampilan gerak atau skill test. Melalui tes praktek atau kinerja peserta didik diminta mendemonstrasikan kinerja dalam aktivitas jasmani atau melaksanakan berbagai macam tes. Tes kinerja dalam pendidikan jasmani dimaksud untuk mengukur kemampuan psikomotor peserta didik. Kemampuan psikomotor tersebut secara umum mencakup kesegaran jasmani, kelincahan, dan koordinasi yang merupakan unsur-unsur dalam keterampilan gerak. Kemampuan psikomotor peserta didik ini harus diukur setiap menyelesaikan satu kompetensi tertentu.
Kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa lelah. Kelincahan adalah kemampuan tubuh mengubah arah dengan cepat dan tepat. Pengukuran kelincahan dapat dilakukan dengan berbagai macam tes kelincahan yang sesuai dengan tingkat usia peserta didik. Koordinasi adalah kemampuan tubuh untuk mengolah unsur-unsur yang terlibat dalam proses terjadinya gerakan, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kedua, pengamatan atau observasi terhadap perilaku. Pengamatan terhadap kinerja dilakukan untuk mengumpulkan data sehingga dapat diketahui seberapa jauh peserta didik telah menguasai suatu kompetensi berdasarkan kinerja yang disampaikan selama, sesudah, dan atau setelah beberapa kali proses pembelajaran pendidik jasmani. Pengamatan kompetensi psikomotor dilakukan selama proses pembelajaran pendidik jasmani yang dipandu dengan pedoman pengamatan. Frekuensi, intensitas, dan kualitas tugas gerak yang ditampilkan peserta didik selama proses pembelajaran termasuk aplikasi teknik dan taktik. Hasilnya dicatat untuk digunakan sebagai salah satu bahan penilaian proses pembelajaran dan pertimbangan penilaian peserta didik. Aplikasi teknik adalah pengambilan keputusan untuk menerapkan suatu teknik keterampilan gerak dalam upaya memenangkan pertandingan atau permainan ataupun juga perlombaan. Peserta didik yang berhasil mengaplikasikan teknik diberi skor antara 1 sampai 100 sesuai dengan tingkat kemampuan dan kematangannya. Taktik adalah kemampuan peserta didik dalam mengekspresikan atau mengekspresikan sesuatu siasat untuk memenangkan pertandingan dan atau berhasil mencetak skor atau memenangkan perlombaan diberi skor antara 1 sampai 100. Selanjutnya 3. Penugasan. Penugasan dapat berbentuk portofolio atau tugas rumah tentang perilaku hidup sehat dan atau pengetahuan tentang pendidik jasmani. Portofolio merupakan kumpulan karya-karya terbaik peserta didik dan bidang tersebut. Tugas yang diberikan pada peserta didik merupakan upaya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman, pelaksanaan, dan sikap peserta didik terhadap kompetensi yang harus dikuasai. Tugas tersebut harus diperiksa oleh guru dan menjadi umpan balik bagi peserta didik. Selanjutnya 4. Tes tertulis. Tes tertulis digunakan untuk mengungkap pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, tes dilakukan dalam situasi yang disediakan khusus, misalnya ulangan tengah,
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ataupun ulangan kenaikan kelas. Tes dapat juga dilakukan melekat dalam proses pembelajaran, misalnya dalam bentuk kuis untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik dapat menguasai atau menyerap materi pembelajaran atau kompetensi yang ditargetkan. Kompetensi yang dinilai dalam pendidik kesehatan mencakup penilaian tentang A. Pembersihan pribadi dan lingkungan. B. Pendidik kesehatan. C. Penyakit menular. D. Kesehatan produksi dan pelecehan seksual. F. Pengetahuan gizi dan makanan. G. Penyalahgunaan obat dan psikotropika. H. Rokok dan minuman keras. I. Kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas jasmani. Selanjutnya 5. Tes lisan. Tes lisan dilakukan melalui komunikasi langsung antara peserta didik dengan penguji. Jawaban diberikan secara lisan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman pensekoran. Selanjutnya 6. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai portofolio peserta didik. Portofolio adalah kumpulan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang terkait dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Pengamatan juga dilakukan terhadap perilaku yang ditampilkan peserta didik yang terkait dengan ranah afektif. Kompetensi efektif meliputi perwujudan sikap dalam pembelajaran pendidik jasmani yang diidentifikasi sebagai sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokrasi dalam aktivitas jasmani. Semua hal tersebut dapat diukur melalui pengamatan perilaku yang dipandu dengan pedoman pengamatan perilaku. Pengamatan terhadap perilaku sportif merupakan pengamatan terhadap perilaku peserta didik dalam hal kesadaran akan sikap kejujuran dalam upaya memenangkan pertandingan, perlombaan, permainan, atau aktivitas jasmani dan olahraga. Motivasi. Motivasi adalah perilaku peserta didik yang menunjukkan semangat dan dorongan peserta didik dalam beraktivitas jasmani dan olahraga.
termasuk banyaknya melakukan ulangan dalam setiap tugas, gerak dan kesungguhan dalam melakukan. Tanggung jawab merupakan bentuk perilaku sadar akan apa yang dilakukan atau diperbuat dengan segala konsekuensinya. Kerjasama merupakan salah satu bentuk perilaku sosial peserta didik dalam bekerja sama dengan peserta didik dalam bekerja sama dengan peserta didik lain dalam upaya memenangkan pertandingan, perlombaan, atau permainan. Percaya diri merupakan bentuk perilaku keberanian mengungkapkan atau mengekspresikan kemampuan diri dalam aktivitas pendidikan, jasmani, dan olahraga. Demokratis merupakan bentuk perilaku memberi penghargaan terhadap upaya yang dilakukan pasangannya dalam suatu kelompok atau tim untuk menentukan taktik dan aplikasi teknik dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Disiplin adalah bentuk perilaku mematuhi peraturan dan tata tertib dalam aktivitas pendidikan jasmani dan olahraga. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami yang berjudul Metode dan Penilaian Penjas. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu sejalan dengan karakteristik kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi pada penguasaan kompetensi, maka sistem penilaian yang diterapkan berupa sistem penilaian berbasis kompetensi. Dengan demikian, standar penilaian pendidik untuk kurikulum berbasis kompetensi adalah standar sistem penilaian yang berorientasi pada tingkat penguasaan kompetensi yang ditargetkan di dalam kurikulum. Standar penilaian pendidik dapat dicapai manakala ada aturan yang baku tentang sistem penilaian pendidikan yang diterapkan dalam setiap jenjang pendidikan, baik menyangkut dasar, prinsip, tujuan, dan strategi penilaian. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari makalah kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.